Shalom, banyak yang saya temui di dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata-kata bertobatlah. Bahkan Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 17b, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan ini penting sekali. Kenapa Yesus mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat? Nah, Yesus mau supaya kita menjadi anak-anaknya selalu bertobat. Arti bertobat itu kembali kepada kasih mula-mula. Bertobat meninggalkan hawa nafsu, kedagingan kita, kejahatan-kejahatan kita sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, dan apalagi kita sudah melayani Tuhan, seorang pelayan Tuhan, ya, nah ini pertobatan ini penting sekali. Karena banyak sekali yang saya temui di dalam kehidupan ini, ya, suaminya melayani Tuhan, tapi kelakuannya lebih dari orang yang tidak mengenal Tuhan, lebih dari orang yang tidak melayani, ya. Jadi kasar, perkataan-perkataannya kebun binatang keluar semua. Dan itu kalau memarahi istri maupun anaknya, yaitu seperti kerasukan setan, ya. Nah, ada istrinya, ya, yang tahu telepon saya, dia konseling dengan saya, ya, seperti itu. Nah, ketika saya berkata, nanti bawa suami ibu ke saya dan nanti saya akan berikan sharing atau berdoa buat suami ibu. Dan dia tidak mau, ya, dia tidak mau dan menganggap, ya, doanya sama aja, dan penuh suaminya ini kesombongan karena sudah menganggap dia seorang pelayan Tuhan, ya. Nah, jadi pada suatu hari suaminya ini ada suatu masalah yang besar, ya, yang dia sulit untuk dihadapi. Bahkan sudah divonis dokter mengidap sakit ginjal. Nah, pada saat dia berdoa, dia minta pengampunan kepada Tuhan dan dia mau bertobat, dan dia juga minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan ketika itu juga Roh Kudus berbicara, engkau harus berbuat baik kepada istrimu, temui dia dan minta maaf. Nah, di situ juga dia berkata, kenapa saya harus minta maaf kepada istri saya? Roh Kudus menjelaskan bahwa engkau banyak masalah, bahkan kasar dengan istri, bahkan anak-anak. Dan di situ dia melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Dan ketika dia datangi istrinya, dia bertekuk lutut dengan istrinya dan dia minta ampun, bahwa dia banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya, terutama menyia-nyiakan anak dan istrinya, sikapnya yang kasar, sikapnya yang arogan. Nah, pada saat itu istrinya mengampuni. Dan ketika itu juga, mau nggak kamu ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang nanti saya perkenalkan, dan dia terbeban berdoa untuk kamu. Dan ketika itu juga, ya, istrinya membawa suaminya ke tempat saya, ya, di gereja, dan ketika itu juga saya konselingin. Nah, inilah kenapa saya mengetahui sikap perilaku buruk terhadap suaminya, karena suaminya ini menceritakan segala sesuatunya, ya. Nah, kembali lagi, kalau kita mau bertobat, maka kita akan dipulihkan dari sakit penyakit, permasalahan kehidupan, finansial, keuangan kita, pekerjaan, bahkan usaha kita. Yang kedua, sayangi istri kita, ya. Kita sebagai imam, suami, harus benar-benar menyayangi istri dan anak-anak kita. Jangan engkau takut miskin ketika engkau memberkati istrimu, ketika engkau memberikan sejumlah uang kepada istrimu. Dan saya sudah membuktikan, ketika saya jujur di hadapan istri saya terbuka masalah keuangan, maka di situ saya merasakan berkat-berkat Allah yang mengalir buat saya dan keluarga. Oleh sebab itu penting sekali pertobatan kita, terutama di dalam lingkup keluarga kita. Oleh sebab itu, ya, kembali tadi Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Yeremia 25 ayat 5 sampai ke 6 saya bacakan.
Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kehidupan ya yang baik, yang luar biasa, tanah perjanjian yang dijanjikan. Di ayat ke-6 dari Yeremia 25, juga janganlah kamu mengikuti Allah lain, Allahnya kecil ya, artinya ilah-ilah yang lain, untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepada kamu ya, kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini jelas ya, kata-kata bertobat ini penting sekali. Kalau kita bertobat ya, kita mempercayakan Tuhan, mengandalkan Tuhan ya, tingkah laku, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita berubah dari kehidupan kita yang lama. Nah, disitulah ya, maka sesuatu yang Tuhan janjikan ya, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu ya, bukan hanya berkat tapi kesehatan, kekuatan, damai, sukacita, sejahtera diberikan buat kita. Lakukan segala sesuatunya ya dengan setiap hari bertobat. Maka ketika kita berdoa di pagi hari, kita berdoa seperti ini, Tuhan, jangan biarkan aku sepanjang hari ini tanpa Roh-Mu, Tuhan. Itu doanya seperti Daud. Jangan tinggalkan aku, tapi biarlah Roh-Mu ada di dalam. Dan hari ini biarlah aku tetap menjaga kasih dan cinta-Mu, iman, pengharapan, dan kasih yang oleh karena Engkau sudah berikan kepadaku. Terutama hari ini aku selalu bertobat. Jagai aku dengan tingkah laku, jagai aku dengan sikap. Nah, disitulah Roh Kudus memberi kekuatan buat kita. Tapi kalau kita sombong, tidak pernah mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu, hal apapun, mungkin malapetaka, keadaan, masalah, itu kita alami. Tujuannya supaya kita bertobat. Ya, bukan Tuhan tuh jahat, bukan. Supaya kita bertobat, kembali kepada kasih mula-mula. Yang mana kita dulu bertobat dengan kasih mula-mula itu. Oleh sebab itu, ya, masih banyak waktu untuk kita ya berubah, untuk kita mencari wajah Tuhan. Ya, siapapun engkau, baik engkau sebagai orang Kristen biasa, jemaat, atau pelayan Tuhan, atau mungkin hamba Tuhan, kalau sikapmu tidak bertobat, maka destiny Tuhan jauh sekali buat Tuhan. Ya, levelmu di bawah terus, nggak akan naik-naik. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.